Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davi Putra Alfarezi dari Prodi Sistem Informasi kelas 3A dengan NPM 2410631250008. Halo teman-teman semua. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kok uang di tabungan kalian tuh nilainya makin lama makin turun ya? Nih, dulu 100.000 bisa dapat banyak barang ya teman-teman. Mungkin sebagai contoh kayak burgernya ada 5 ataupun segala macam. Dan sekarang rasanya cepet banget nih habisnya. Nah, ini tuh bukan cuma perasaan kita doang, tapi ini adalah realita dari sistem keuangan saat ini yang disebut dengan inflasi. Sebagai mahasiswa sistem informasi, saya selalu penasaran nih, ada nggak sih solusi ataupun sistem alternatif untuk masalah ini? Dan rasa penasaran itu membawa saya ke sebuah buku yang luar biasa dengan judul Hard Money Revolution, Bitcoin versus emas untuk menguasai ekonomi global, karya dosen dengan mata kuliah SIAK itu Bapak Ade Andre Hendriadi. Buku ini membuka pikiran saya dan mata saya tentang konsep hard money ataupun uang kertas. Dalam 15 ke depan, saya akan mengajak kalian untuk membedah isi buku ini. Mulai dari apa itu hard money, pertarungan antara raksasa satwa emas untuk melawan penantang baru yaitu Bitcoin, sampai visinya untuk masa depan sistem keuangan kita. Oke, nah kita masuk ke bagian pertama ya teman-teman, yaitu fondasi. Fondasinya adalah apa itu hard money versus fiat money ya teman-teman. Pertama-tama kita harus paham dulu nih konsep dasar buku ini. Buku ini tuh menjelaskan dua jenis uang ya teman-teman. Yang pertama itu ada fiat money. Fiat money ataupun uang kertas yang kita bisa pakai sehari-hari. Nilainya berdasarkan apa? Nilainya berdasarkan kepercayaan pada pemerintah yang menerbitkannya. Masalahnya, pemerintah bisa mencetak uang ini sebanyak yang mereka mau, yang akhirnya menyebabkan inflasi. Sebagai contoh ada di negara Zimbabwe, teman-teman. Lalu ada hard money. Nah, uang ini tuh nilainya intrinsik ataupun tahan banting nih. Jadi ada beberapa sifat hard money yang dijelaskan di buku ini. Yang pertama ada kelangkaan atau scarcity, yang jumlahnya itu sangat amat terbatas dan nggak bisa diciptain itu sembarangan oleh pemerintah ataupun oleh siapapun. Yang kedua ada daya tahan ataupun durability-nya itu tidak mudah rusak ya teman-teman, dibandingkan hanya uang kertas yang bisa disobek. Hard money ini tuh daya tahannya sangat amat kuat. Lalu yang ketiga ada bisa dipertukarkan nih. Jadi 1 unit nilainya itu sama dengan unit lainnya teman-teman. Jadi emas 1 gram dengan di Indonesia dengan emas 1 gram di Amerika itu sama saja nilainya. Lalu portability-nya tuh yaitu mudah dibawa dan dipindahkan, kecuali memang ada emas yang mungkin berkilo-kilo ataupun bertonton, itu mungkin agak susah teman-teman untuk dipindahkan. Nah, dalam sejarah contoh hard money yang paling terkenal adalah emas ya teman-teman. Tadi ya sudah dibicarakan terus-menerus, tapi di era digital kita juga punya penantang baru nih dari hard money ini, yaitu Bitcoin. Oke, kita lanjut ke bagian kedua nih teman-teman, sang juara bertahan, yaitu emas ataupun gold. Bisa dibilang emas ini tuh sangat amat tahan akan waktu ya teman-teman. Dari sejak dahulu kala, emas ini tuh masih terus digunakan, bahkan nilainya itu naik terus menerus setiap tahunnya ya teman-teman. Buku ini menyebutkan emas sebagai hard money tradisional teman-teman. Sejak 5.000 tahun yang lalu, emas sudah menjadi simbol kekayaan dan menyimpan nilai kepercayaan. Nah, kenapa demikian? Karena emas itu langka secara alami, enggak bekal berkarat dan diakui seluruh dunia. Pak Ade memberikan contoh menarik nih teman-teman. 1 ons emas di zaman Romawi bisa membeli jubah toga terbaik. Dan hari ini 1 ons emas masih bisa membeli setelan jas berkualitas ya teman-teman. Ini buktinya kemampuan menjaga daya beli dan menjaga nilainya teman-teman untuk hard money terutama di emas.
emas. Tapi di era digital, emas juga punya satu nih kelemahan. Coba bayangin, kamu mau kirim emas senilai 1 miliar ke teman kamu nih di luar negeri. Ribet kan? Butuh pengawalan, asuransi, dan biaya transportasinya yang mahal. Belum lagi untuk transaksi yang sangat kecil, mungkin hanya bertukar secara teman ke teman, itu emas itu sangat amat tidak praktis ya teman-teman. Dah, disinilah bagian menariknya. Bagi saya, mahasiswa sistem informasi, buku ini menjelaskan bahwa Bitcoin lahir dari krisis finansial 2008 oleh sosok misterius teman-teman, yaitu Satoshi Nakamoto. Filosofinya adalah menciptakan sistem keuangan yang terdesentralisasi tanpa perlu bank atau pemerintah. Nah, apa sih yang membuat Bitcoin ini tuh cocok gitu sebagai hard money digital gitu ya, ataupun dinobatkan sebagai hard money yang terbarukan gitu dibandingkan emas? Yang pertama adalah kelangkaannya absolut nih teman-teman. Ini yang paling revolusioner nih teman-teman. Bedanya membatasi supply Bitcoin hanya akan ada di 21 juta keping saja nih teman-teman selamanya. Jadi nggak ada seseorang pun yang bisa mengubah aturan ini, dan ini disebut sebagai digital scarcity. Lalu yang kedua ada desentralisasi. Jaringan dijalankan oleh ribuan komputer di seluruh dunia teman-teman. Jadi nggak ada satupun pihak yang mengendalikannya. Jadi sangat amat tahan sensornya teman-teman. Jadi kalau kalian bertransaksi di Bitcoin itu semua dunia pun tahu ya teman-teman, akan ada jejaknya. Lalu portabilitasnya sempurna. Seperti yang saya tadi bilang gitu. Kamu bisa mengirim miliaran dolar ke mana saja di dunia hanya dalam hitungan menit dengan biaya yang relatif kecil ya teman-teman. Ataupun bahkan pajaknya itu sangat amat kecil gitu dibandingkan kita mengirim uang fiat gitu, ataupun uang hard money yang berubah emas itu ke negara mungkin sebelah kita, ke Singapura ataupun ke Malaysia. Itu biayanya sangat lebih kecil teman-teman, hanya butuh internet saja. Lalu yang keempat ada keamanan kriptografi, keamanan yang tidak dijaga oleh brankas tetapi oleh matematika dan kriptografi yang sangat kompleks teman-teman. Jadi bukan dijaga oleh brankas ataupun kunci, tapi oleh sistematika yang sangat amat kompleks. Singkatnya, Bitcoin mengambil sifat kelangkaan dari emas tapi membuatnya 100% digital, global, dan terprogram. Oke, kita lanjut masuk ke bagian selanjutnya nih, pertarungan head to head, siapa yang lebih unggul. Nah, di bab 4 ini, di buku ini merupakan bagian main eventnya teman, membandingkan keduanya nih secara langsung. Jadi yang pertama ada penyimpanan nilai. Emas punya sejarah ribuan tahun. Bitcoin baru sumur jagung, tapi punya keunggulan matematis karena suplainya yang pasti. Yang kedua ada likuiditas dan transaksi. Bitcoin lebih unggul karena pasarnya buka 24 jam per minggu ya teman-teman. Jadi non-stop Bitcoin ini, dan bisa transaksi mudah secara digital. Emas lebih terbatas, ada jam kerja dan butuh perantara juga ya teman-teman. Yang ke yang ketiga ada keamanan. Emas aman secara fisik, Bitcoin aman secara kriptografis. Tanggung jawab keamanan Bitcoin ada sepenuhnya di tangan pemilik ataupun private key. Dan emas itu bisa kalian mungkin membutuhkan perantara itu untuk penjagaan emas itu teman, di suatu tempat juga yang lumayan besar apabila emas yang kalian miliki itu lumayan banyak. Lalu yang terakhir ada tantangan terbesar Bitcoin, yaitu volatilitas. Nah ini dia nih, buku ini jujur mengakui bahwa harga Bitcoin masih sangat naik turun. Sedangkan emas, kalau kita lihat mungkin sekitar 10 tahun terakhir itu sedang naik terus ya teman-teman. Ini membuat risiko sebagai penyimpan dan nilai jangka pendek dibandingkan emas itu yang jauh lebih stabil. Jadi teman-teman kalau mau nyimpen Bitcoin itu disarankan banget buat penyimpanannya itu secara jangka panjang ya teman-teman. Kalau memang ingin menyimpan jangka pendek itu emas lebih
jauh diuntungkan. Jadi belum ada pemenang mutlak nih, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing dari kedua hard money ini. Oke, kita lanjut di bagian kelima, yaitu studi kasus nyata dan masa depan keuangan. Teori itu nggak lengkap nih teman-teman tanpa adanya bukti nyata. Buku ini memberikan banyak banget contohnya nih teman-teman tentang hard money ini. Lalu yang pertama ada El Salvador, yaitu negara pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang resmi untuk mengatasi biaya remitansi yang mahal, teman-teman. Lalu yang kedua ada perusahaan publik, yaitu MicroStrategy dan Tesla yang berani menyimpan Bitcoin di kas perusahaan mereka sebagai lindung nilai terhadap inflasi dolar ya teman-teman. Jadi kedua perusahaan ini tuh menyimpan kas perusahaan mereka itu dalam bentuk Bitcoin ya teman-teman, supaya menghindari inflasinya dolar nih. Lalu yang terakhir ada krisis Venezuela nih, di mana rakyatlah yang beralih ke Bitcoin dan emas untuk bertahan dari hyperinflasi yang menghancurkan mata uang lokal mereka ya teman-teman. Jadi rakyatnya itu pada berbondong-bondong itu beli Bitcoin dan emas dikarenakan uang fiat mereka itu sangat amat tinggi teman-teman inflasinya. Jadi supaya keuangan mereka tuh tetap stabil gitu. Jadi mereka mau jual Bitcoin ke luar negeri ataupun emas ke luar negeri itu harganya tetap sama tergantung emas ataupun Bitcoin yang mereka miliki. Lalu masa depan dari uang hard money ini tuh apa sih teman-teman? Nah, Bitcoin itu agak susah gitu untuk menggantikan emas ya teman-teman. Mungkin kita bisa bayangkan aja nih, kalian punya emas fisik yang disimpan di brankas, tapi kepemilikannya tuh direpresentasikan sebagai token digital di blockchain. Kamu bisa transfer kepemilikan emas itu semudah mengirim Bitcoin. Ini menggabungkan yang terbaik dari dunia, yaitu stabilitas emas dan efisiensi teknologi digitalnya teman-teman. Jadi untuk saat ini Bitcoin itu masih agak kurang pasti gitu untuk menggantikan emas, karena kebutuhan emas fisik pun masih sangat amat diperlukan ya teman-teman. Oke, lalu bagian terakhir yaitu kesimpulan dan pandangan pribadi saya. Jadi kesimpulan dari buku Hard Money Revolution ini, buku ini sangat amat komprehensif ya teman-teman, menjelaskan bahwa kita sedang berada di tengah-tengah evolusi sistem keuangan yang tadinya dari hard money berupa fisik yaitu emas dan berubah ke Bitcoin yang bersifat blockchain ya teman-teman. Pertarungan ini bukan sekedar Bitcoin versus emas nih, tapi lebih besar lagi, yaitu pertarungan antara hard money melawan sistem fiat money yang terus menerus tergerus inflasi teman-teman. Yang tadi kita lihat contoh tadi kasusnya dari negara Venezuela dan negara Zimbabwe yang sangat sangat hyper inflasi dikarenakan fiat money ini dia terus menerus dicetak oleh negaranya sendiri. Bagi saya pribadi, buku ini menegaskan satu hal, yaitu teknologi terutama di blockchain bukan soal teknisnya saja nih teman-teman, tapi punya kekuatan untuk mengubah fondasi masyarakat, yaitu uang. Bitcoin telah membuktikan kita bahwa menciptakan kelangkaan dan kepercayaan secara digital tanpa otoritas pusatnya teman-teman. Jadi Bitcoin itu gak bisa dipegang oleh satu orang ataupun satu lembaga saja ya teman-teman. Buku ini yaitu adalah panduan yang lengkap dan terstruktur gitu teman-teman, bagi siapa pun yang ingin memahami peran hard money di masa depan ekonomi global. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian punya pendapat tentang Bitcoin, emas, atau masa depan uang, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Devi Putra Alfarezi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.